Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuraini Dwi Adilia dan teman saya Mega Selviani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang dahulu, yang berjudul Hadis Hasan. Definisi dari hadis Hasan. Hasan menurut Lughat adalah sifat musbahah dari al-husna, artinya bagus. Menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah khabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak cacat. Artinya, tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan, tetapi mempunyai banyak jalan yang sepadan dengannya, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan yang di dalam syaratnya tidak ada rawi yang dituduh berdusta, hadisnya tidak syadz. Hadis seperti ini menurut kami adalah hadis hasan. Sementara menurut istilah, para ulama mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut. Yang pertama, al-Khattabi. Hadis hasan adalah yang diketahui tempat keluarnya para perawinya masyhur, menjadi tempat beredarnya hadis diterima oleh banyak ulama dan digunakan oleh sebagian besar fuqaha. Yang kedua, at-Tirmidzi. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan yang di dalam syaratnya tidak ada rawi yang berdusta, hadisnya tidak syadz, diriwayatkan pula melalui jalan lain. Hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi, dan yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Apa itu yang dimaksud dengan hadis hasan li dzatihi? Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sebuah hadis dikategorikan sebagai hasan li dzatihi karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu, maka hadis hasan itu disebut dengan hadis hasan li dzatihi. Tetapi jika jumlahnya banyak, maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi hadis syahih li ghairihi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi' dan syahid. Hadis yang dhaif dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi atau yang keluar dari jalan kebenaran atau kedustaan, seperti satu hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang masuk atau tidak diketahui keadaannya, atau rawi yang kurang kuat hafalannya, atau rawi yang tercampur hafalannya karena tuanya, atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya atau yang lebih kuat darinya. Hadis ini derajatnya lebih rendah daripada hadis hasan li dzatihi dan dapat dijadikan hujjah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nuraini Dwi Adilia tentang hadis hasan. Jadi hukum hadis hasan. Hukum hadis hasan itu bisa menjadikan sebagai hujjah atau argumen. Jadi hukum hadis hasan ini sama seperti hukum hadis sahih. Walaupun dari segi kaitannya itu berbeda dengan seluruh fuqaha menjadikannya sebagai hujjah dan mengamalkannya. D. Perbedaan hadis hasan dan hadis sahih. Untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan harus mengetahui batasan dari kedua hadis tersebut. Batasannya adalah keadilan pada hadis hasan disandang oleh orang yang tidak begitu kuat ingatannya, sedangkan pada hadis sahih terdapat rawi-rawi yang sangat benar kuat ingatannya. Akan tetapi keduanya bebas ini dari keganjilan dan penyakit. Keduanya bisa digunakan sebagai hujjah dan kandungannya dapat dijadikan penguat. Jadi perbedaannya hanya terletak pada sisi kedobitannya, yaitu dapat hadis sahih itu lebih sempurna kedobitannya dibandingkan dengan hadis hasan. Tetapi jika dibandingkan hadis hasan dengan hadis dhaif, itu hadis hasan lebih unggul.
istilah-istilah yang digunakan hadis hasan, yaitu di dalam kitab Al-Jarh At-Ta'dil, Al-Ma'ruf orang yang dikenal, Al-Mahfud orang yang terpelihara, Al-Majwud orang yang baik, Al-Thabit orang yang teguh, Al-Qawi orang yang kuat, Musyabah serupa dengan Sahih, dan Al-Jadid orang yang bagus. Ujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah dengan hadis sahih. Semua fuqaha, sebagian muhaddisin dan usuliyin mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam masyarakat penerimaan hadis atau musyahidin. Bahkan sebagian muhaddisin yang mempermudah dalam mempersyaratan sahih mutasilin memasukkannya ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima sebagai hujah disebut hadis maqbul, dan hadis yang tidak mempunyai sifat yang dapat diterima disebut hadis mardud. Yang termasuk hadis maqbul adalah hadis sahih, baik sahih li zaitihi maupun sahih li ghairihi. 2. Hadis hasan baik hasan li zaitihi maupun hasan li ghairihi. Kitab-kitab yang ada di hadis hasan yaitu Jami' At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ad-Daruqutni. Ulama yang mempopulerkan hadis hasan yaitu Al-Tirmidzi. Sebagai ulama yang mempopulerkan istilah ini mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut: tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak berubah perawi yang tertuduh bahwa sanad itu dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Macam-macam istilah yang digunakan At-Tirmidzi itu ada 3. Istilah hasan sahih, yaitu merupakan masalah yang sangat tidak biasa. 2. Istilah hasan gharib, itu berbeda dengan hasan sahih, yaitu maksudnya adalah dengan hadis hasan gharib adalah hasan bagus secara sanad dan gharib atau asing disebabkan karena salah seorang perawinya menyendiri, baik menyendiri secara mutlak maupun secara nasib. 3. Hadis hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu menambahkan lafaz gharib sesudahnya, maka yang ia masukkan adalah hadis hasan li ghairi, hadis yang pada asalnya dhaif namun kemudian menjadi hasan karena terdapat riwayat lain yang dapat menaikkan derajat hadis tersebut sebagai menjadi hasan. Jadi kesimpulan dari hadis hasan adalah hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik dan sesuai dengan keinginan jiwa. Persyaratan dari hadis hasan yaitu para perawinya adil, tidak kedobitan perawinya, di bawah perawinya hadis sahih, sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalannya atau syadz, dan tidak mengandung illat. Namun dalam hadis hasan sanadnya adalah perawi-perawinya mempunyai sedikit kesalahan seperti kelalaian atau kurangnya kuat hafalannya. Jadi kalau misalnya menurutnya kita hadis sahih, hadis hasan, baru hadis dhaif atau hadis lemah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.